Shalom semua, sebelum kita memulai renungan pagi pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang baru setiap paginya. Terima kasih sudah memberi kami nafas kehidupan, dan sebelum kami memulai aktivitas kami ingin merenungkan sedikit dari firman-Mu. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang Engkau sampaikan dari firman-Mu ini. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk renungan pagi pada hari ini terambil dalam Lukas 8 ayat 1-3 dengan perikop perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ayat pertama, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 rasul bersama dia. Ayat 2, demikian juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. Amin. Nah, tema renungan pada pagi hari ini adalah melayani Tuhan. Nah, semua orang percaya pasti akan menjalankan tugas untuk melayani Tuhan. Ya, pastinya benar kan ya? Dan tugas itu bukan hanya untuk pendeta, kan seperti yang biasa kita lihat pendeta melayani umat-umatnya, tetapi tugas ini dijalankan untuk setiap orang yang mau mempercayai dan menerima Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita pasti tahu hal ini, tetapi dalam kenyataannya seberapa jauh kita meyakininya dan seberapa besar keterlibatan kita dalam melayaninya. Nah, dalam firman Tuhan di Lukas 8 ayat 1-3 ini melihat bahwa bukan hanya Yesus dan ke-12 muridnya saja yang bertugas untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah yang terdapat pada ayat pertama, dan tetapi beberapa perempuan yang telah disembuhkan dan dibebaskan juga ikut melayani Tuhan yang terdapat yang bisa kita lihat dalam ayat kedua. Nah, pada zaman itu meskipun perempuan dianggap dalam kelas kedua di masyarakat dan mereka itu sedikit banget dapat perhatian dari kaum masyarakat. Nah, tetapi Yesus menepis anggapan itu dan Tuhan menyediakan kesetaraan di antara mereka, yakni baik laki-laki maupun perempuan, mereka sama-sama memiliki hak untuk ikut serta dalam melayani Tuhan. Nah, dengan keikutsertaan mereka, ya perempuan tadi, Yesus beserta murid-muridnya pun merasa sangat terbantu dengan pelayanan mereka. Jadi siapa sih yang gak mau tugasnya lebih ringan? Nah, dengan adanya kerjasama, dengan adanya tolong-menolong, kita dapat membuat suatu pekerjaan yang awalnya kita kira berat, tapi lama-lama jika dibantu banyak orang, kita akan merasa tugas itu menjadi ringan. Nah, dengan harta kekayaan yang dimiliki mereka pun membantu pelayanan Yesus sehingga pemberitaan kerajaan Allah pun berjalan dengan baik yang terdapat pada ayat 3 tadi. Jadi yang udah mereka lakuin itu adalah bentuk syukur mereka karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Jadi tentu saja kita sebagai orang percaya di zaman kini kita masih memiliki tugas yang sama. Nah, jadi kita adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada semua orang, dan sehingga makin banyak orang yang mendengar kebenaran tentang Kristus Yesus dan mulai percaya kepada Tuhan. Nah, jadi apapun yang kita miliki merupakan pemberian dari Tuhan. Jadi sudah seharusnya kita menggunakannya untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Jadi pesannya adalah kita harus melayani Tuhan sesuai apa yang telah dikaruniakan Tuhan pada kita.
Mungkin yang sudah diberi keahlian bermusik, bisa melayani di gereja, dan apapun yang kita miliki. Nah, jadi kita harus yakin bahwa kita memiliki talenta yang berharga dan memiliki dampak untuk melayani Tuhan. Jadi entah melalui apapun dan yang kita perbuat maupun kita berikan kepada Tuhan, kita harus mengalaskannya di dalam doa dan di dalam nama Tuhan Yesus, agar membuat sesama mengenal Juru Selamat dan Allah yang dipermuliakan. Amin. Sebelum menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Agar firman yang telah kami pelajari dan kami baca bisa menjadi pelita bagi langkah kami dan membawa kami lebih dekat kepadamu saja Tuhan. Dan ya Tuhan, di pagi hari ini kita dapat belajar untuk terus mau melayani Engkau Tuhan, dan terus menggunakan semua karunia yang sudah Tuhan berikan untuk meninggikan nama-Mu saja. Sertai kami di sepanjang hari ini, agar hidup kami dapat terus memuliakan nama-Mu saja. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Haleluya, amin.